Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sauki Gozi dari kelas R5A NPM 2018-21500-115 Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Bahasa Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan business model canvas atau bisnis model kanvas ini yang biasa disingkat BMC dalam bidang mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan serta membahas poin-poin penting dalam bisnis model kanvas ini, saya ingin memperkenalkan bisnis yang saya jalankan, yaitu pabrik ujar cloth, yang mana di usaha saya ini mendesain baju-baju hasil karya saya sendiri. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengorder atau memesan baju ini melalui sistem PO ya, bisa hubungi saya pribadi melalui Instagram ataupun WhatsApp. Thank you. Kita masuk kepada pembahasan definisi terlebih dahulu, yang mana business model kanvas ini merupakan kerangka kerja yang paling populer digunakan oleh khalayak pembisnis, karena di dalam susunan kerangka kerja business model kanvas ini dapat menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, serta mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Nah, maka dari itu BMC ini sangat penting dalam membuat serta menjalankan bidang bisnis ya. Lalu kita masuk kepada poin-poin yang merupakan hal penting dalam BMC ini, dan tentunya saya jalankan dalam mengelola bisnis pabrik ujar cloth ini ya. Yang pertama ada customer segment, yang mana customer segment ini merupakan customer atau pelanggan, target utama pelanggan yang menjadi target utama dalam mempromosikan bisnis ini ya, atau menjual barang dagangan bisnis ini. Yang pertama ada pria dan wanita, tentunya kalangan muda-mudi ya. Ya, kami utamakan kalangan muda-mudi. Nah, dari situ pun lebih dominan pria ya, karena desain-desain baju yang dapat dikatakan cowok banget lah ya, cowok banget. Tapi ini juga cocok kok untuk perempuan-perempuan ya. Apalagi dan untuk perempuan-perempuan berhijab pun jangan khawatir. Kami juga menyediakan long sleeve atau lengan panjang. Jadi bisa menutup aurat kalian para uhti-uhti. Lalu yang kedua ada stylish dan mengikuti fashion trendy. Maksudnya mayoritas ya anak muda zaman sekarang yaitu stylish, berpenampilan indah lah pokoknya, bergaya lah pokoknya mah, dan mengikuti fashion trendy. Nah, desain-desain yang saya keluarkan tentunya tidak kuno dan tentunya modern ya. Lalu yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Nah, yang merupakan keunggulan produk ya. Di sini keunggulan produk atau kelebihan dari produk yang saya jalankan ini, bisnis yang saya jalankan ini. Keunggulan produknya yang pertama ada bahan yang berkualitas bagus, tentunya ya, harus menjual barang yang berkualitas bagus, karena di dalam value proposition ini keunggulan saya dapat koneksi atau relasi perusahaan konveksinya itu memang sudah lumayan terkenal ya, karena banyak distro-distro, pembisnis yang tidak jauh beda dengan saya itu menyalurkan barang atau berpartner dengan perusahaan konveksi yang berpartner dengan saya ini maksudnya ya. Lalu yang kedua harga yang terjangkau. Nah, di sini berhubung bisnis saya ini
dapat dibilang baru lah ya, baru merintih kembali. Karena tahun lalu sempat memang awal berdirinya itu sebenarnya tahun lalu. Karena sempat gulung tikar dan terhenti karena pandemi. Lalu kami insya Allah ya, ini akhir pandemi, insya Allah tahun depan kita semua se-Indonesia serta sedunia bisa melakukan aktivitas seperti biasa atau normal kembali. Nah, di sini target saya di Januari sudah merilis atau meluncing produk baru atau artikel baru ya, atau desain baru. Karena saya memulai bisnis ini sedari bulan Oktober ya, bulan Oktober, yang insya Allah nanti di Senin sudah meluncurkan desain baru dengan harga yang terjangkau ya. Tidak lupa kepada poin ini, harga yang terjangkau sekisaran 90 sampai 120 ribu ya. Tentunya juga sesuai ukuran serta sesuai banyaknya desain, banyaknya warna desain. Nah, itu lebih spesifiknya bisa tanyakan langsung kepada saya ya. Lalu yang ketiga ada desain yang berkualitas dan menarik. Nah, desainnya itu berkualitas dan menarik tentunya. Seperti tadi yang di poin pertama saya jelaskan, tidak kuno. Tentunya modern, mengikuti trendy perkembangan zaman. Lalu yang ketiga ada channel. Channel itu saluran ya. Bagaimana caranya kita menyampaikan produk hingga sampai kepada telinga konsumen ya, kepada konsumen. Yaitu caranya yang pertama saya menggunakan sosial media. Nah, di sini saya dapat mempromosikan segala barang dagangan saya, semua isi bisnis saya di sosial media. Tentunya dengan partner saya ini. Nah, yang kedua melalui relasi. Relasi itu orang yang dekat atau berikatan lah dengan kita, dengan kami ya, dengan kami. Nah, kami bisa menawarkan barang, mempromosikan barang kepada mereka tentunya. Lalu yang keempat ada customer relationship atau hubungan konsumen ya. Nah, yang pertama ada pemberian merchandise setiap pembelian. Nah, di sini untuk mengeratkan hubungan kami dengan pelanggan atau dengan konsumen, setiap pembelian barang kami akan memberikan merchandise seperti stiker, topi dan lain sebagainya. Tentunya yang belum kami keluarkan atau yang tidak kami jual belikan. Ini hanya khusus pembeli saja, khusus konsumen saja ya. Lalu yang kedua ada courting untuk pesanan lebih dari 10 kaos. Nah, di sini untuk pemesanan lebih dari 10 kaos kami akan memberikan courtingan harga ya. Ya, di situ. Lalu yang kelima ada revenue streams. Nah, revenue stream ini atau dapat dikatakan sumber pendapatan ya. Nah, sumber pendapatan kami tentunya dari para pelanggan ya. Lalu yang kedua ada dari tip. Nah, maksudnya dari tip ini semisal mayoritas para pelanggan atau konsumen ini membayar melalui transfer ya, melalui transfer. Nah, biasanya tidak sedikit konsumen yang membayar lebih atau mentransfer lebih dari harga pembelian. Nah, di situ kami tidak hanya tinggal diam kok. Kami akan konfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan ini, apakah memang sengaja atau tidak sengaja membayar lebih atau mentransfer lebih. Jikalau memang sengaja, ya alhamdulillah kami berterima kasih. Nah, lalu tip yang keduanya ini, berhubung kami sedang tahap mengembangi bisnis ini kembali, membangun bisnis ini kembali, yang lalu telah lumayan lama redup ya. Nah, di sini kami merintih kembali untuk mengantarkan barang dagangan kami yang telah siap, yang telah di packing atau telah dibungkus lah ya, dan siap diberikan kepada pelanggan melalui transport kami sendiri, atau dapat dikatakan kami yang mengantar sendiri kepada pelanggan. Dalam tanda kurung yang berdekatan ya, yang masih di dalam kota.
Di luar kota kami akan menggunakan kurir. Nah, lalu yang keenam ada key resource. Key resource ini dapat dikatakan sumber daya. Nah, sumber daya yang ada pada usaha kami, contoh seperti investor, desainer, promotor. Nah, investor ini kebetulan memang teman saya. Sampai saat ini masih teman saya. Lalu yang kedua, desainer itu saya sendiri. Lalu promotor kami berdua. Lalu yang kedua ada aplikasi dan konveksi. Nah, aplikasi ini sangat penting karena saya mendesain artikel atau desain tersebut menggunakan aplikasi ataupun software di laptop. Ya, untuk konveksi ini sebenarnya konveksi ini alat atau sesuatu yang digunakan untuk membuat barang ini ya. Lalu yang ketujuh adalah key activist. Key activist ini aktivitas yang dijalankan, aktivitas utama yang sering dijalankan dalam bisnis ini, dalam bisnis saya mengelola pabrik ujar clothing. Yang pertama ada mempertahankan kinerja ini terdengar sepele, namun sangat penting. Di sini para pembisnis diuji kesabarannya, diuji kekomitmenannya, diuji keistiqomahannya dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, ini jangan disepelekan. Lalu yang kedua, melaunching desain per 3 bulannya, seperti yang tadi saya utarakan. Sedari Oktober kami mengembangkan atau membangun bisnis ini kembali, dan insya Allah Januari kami akan melaunching desain baru. Lalu yang kedua ada promosi. Nah, tentunya ini adalah kegiatan atau aktivitas yang sangat harus sering dilakukan untuk mempromosikan atau dapat dikatakan mengiklankan barang dagangan ya, entah dari sosial media, relasi dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan ada key partnership. Key partnership ini adalah kerjasama partner lah ya, partner kami dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama ada perusahaan konveksi tentunya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di poin-poin sebelumnya. Perusahaan konveksi ini saya kenal dari rekan saya, dari teman satu warkop saya lah, dapat dibilang seperti itu. Nah, di sana saya berpartner dengan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua kurir, baik JNE dan ojek online. Nah, sebelum pandemi saya sering sekali menggunakan JNE dan ojek online. Ketika awal-awal merintis, biasa ya, awal-awal merintis itu biasanya memang lumayan meledak tuh orderan-orderan atau pesanan-pesanan. Nah, untuk di luar kota, berhubung saya di Depok, misalkan ada pemesan atau konsumen yang dari Jakarta atau Bogor, kami menggunakan JNI atau ojek online. Lalu yang ke-9 itu atau yang terakhir, cost struktur. Ini dapat dikatakan struktur biaya atau pengeluaran. Nah, di sini tidak bisa disepelekan ya. Nah, poin pertama tidak bisa disepelekan, pulsa dan kuota. Karena apalagi bisnis dalam sistem PO ini, tentunya konsumen lebih banyak yang online ya, lebih banyak yang menggunakan jejaring internet. Nah, pulsa di sini, pulsa dan kuota ini sangat berpengaruh ya. Pulsa contohnya untuk menelpon pelanggan, kuota untuk menjadikan pulsa untuk menjadikan kuota, lalu digunakan untuk berinternet ya, belum lagi membayar biaya IndiHome, biaya wifi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada biaya pengiriman atau transportasi. Nah, di sini juga harus diperhitungkan biaya transportasinya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan atau penjelasan tentang bisnis pabrik ujar cloth ini, bisnis saya pribadi dan rekan saya yang tentunya akan dan insya Allah akan terus berkembang dan berjalan.
Untuk info lebih lanjut bisa hubungi kami atau bisa hubungi saya sendiri jikalau ada dari kalian meminati atau ingin bertanya-tanya tentang bisnis saya ini. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.